Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubaidai Channel. Masih tetap di video dan saluran serta materi tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang taksonomi kompetensi PAUD. Tapi sebelum saya sampaikan materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video Lubaidai Channel. Disimak materinya ya. Perumusan proses dalam kurikulum 2013. Perluasan dan pendalaman taksonomi dalam proses pencapaian kompetensi. Kalau kita lihat di kurikulum 2016 untuk piramidanya, yang pertama ada evaluating, analyzing, applying, understanding, dan knowing atau remembering, atau disebut juga knowledge bloom. Sedangkan ada perubahan pada kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 yang sekarang kita pakai di pembelajaran, baik itu di tingkatan PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan hampir semuanya menggunakan kurikulum 2013. Untuk piramida yang pertama ada attitude atau crown wall, yang kedua ada skill atau prayer, yang ketiga adalah piramida knowledge bloom. Untuk yang piramida attitude crown wall, yang pertama ada characterizing atau actualizing, itu mempunyai piramida pertama. Kedua yaitu organizing atau intermedizing. Yang ketiga valuing, keempat responding, yang kelima accepting. Sedangkan piramida yang skill dryers, yang pertama adalah communicating, associating, experimenting, questioning, dan observing. Sedangkan yang di piramida knowledge bloom, yang pertama adalah evaluating, analyzing, playing, understanding, dan knowing atau remembering. Untuk yang piramida skill drying dan knowledge bloom itu tergabung di creating untuk communicating dan evaluatingnya. Dukungan guru, ada beberapa bentuk pertanyaan, tujuan, dan contoh. Untuk dukungan guru yang pertama dalam pembelajaran di PAUD, yakni dengan bentuk pertanyaan mengingat. Tujuannya adalah mengulang kembali, menyatakan, dan apa yang diobservasi. Contohnya, apa yang kamu ketahui tentang buah jambu? Yang kedua, tadi bermain apa saja? Yang ketiga, apa yang kamu kerjakan tiap pagi? Untuk pertanyaan kedua yakni memahami. Tujuannya adalah menjelaskan, menguraikan, dan memperkirakan. Contohnya, berapa banyak? Apa saja isi tasmu? Lihat di atas sana awan yang terlihat gelap. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kemudian bentuk pertanyaan menerapkan. Tujuannya adalah menggunakan pengetahuan dengan situasi baru. Contohnya adalah apa yang kita perlukan agar air ini menjadi manis. Alat apa yang kita pakai untuk mencetak pasir ini? Untuk pertanyaan yang keempat, analisa. Tujuannya adalah membandingkan, mengelompokkan, membedakan, membangun, serta mengatasi masalah. Contohnya adalah mana yang lebih berat,
Dapatkah dikelompokkan ronsen sesuai warna? Bagaimana agar timbangan ini menjadi sejajar dan apa yang harus kita lakukan agar tidak kehujanan? Ada beberapa tipe pertanyaan ini dapat digunakan untuk merangsang berpikir anak. Jadi bentuk-bentuk pertanyaan yang merangsang sistem sensor motorik halus maupun sensor motorik kasarnya. Di antaranya bentuk pertanyaan yang pertama adalah evaluasi. Tujuannya adalah mengkritisi, menilai pertanyaan, memutuskan untuk menolak atau menyetujui sesuatu. Contohnya, apa yang terjadi bila ikan tidak memiliki sirip? Ibu lihat hari ini kamu sangat senang. Apa yang membuatmu senang? Bagaimana pendapat kamu kalau tiangnya memakai balok yang kecil? Bentuk pertanyaan untuk merangsang berpikir anak. Yang kedua adalah mencipta. Tujuannya adalah merancang, merencanakan, membuat, dan menghasilkan. Contohnya adalah, apa yang akan kamu buat dengan Play-Doh ini? Apa yang akan kamu tanyakan pada Pak Petani Bayam? Bisa kamu ceritakan apa saja yang sudah dibuat? Kemudian dari pertanyaan rangsangan-rangsangan tadi bisa Anda diskusikan bagaimana rancangan kegiatan pembelajaran. Artinya mulai dari perencanaan, metode, sampai diisi dan evaluasi serta penilaian. Muncul diskusi pada pembelajaran yang sudah kita ajarkan. Yang pertama adalah apa yang dipelajari anak dari awal mulai pembukaan sampai penutup serta proses evaluasinya. Kedua adalah KD apa yang muncul di situ, mulai dari rancangan RPPM sampai RPPH-nya. Kemudian sikap apa yang diharapkan dari beberapa pembelajaran yang dilakukan dari proses pembelajaran di awal sampai akhir. Kira-kira sikap apa yang akan diharapkan mulai dari sikap afektifnya. Ada penilaian 1, 2, 3, dan 4. Mulai dari sikap spiritualnya, sikap kemandiriannya, sikap kedisiplinannya, dan lain sebagainya. Kemudian dukungan guru. Jika ada anak yang tidak mau bermain, apa yang harus guru lakukan? Jadi dari konsep pembelajaran, kemudian metode yang kita terapkan, kemudian kita aplikasikan terhadap pembelajaran di kelas, itu pasti ada kendala. Diantaranya adalah anak yang biasanya kurang memperhatikan kita, atau justru anak itu butuh perhatian dari kita, dari pembelajaran apa yang kita lakukan selama di proses pembelajaran. Terima kasih telah menyimak materi tentang taksonomi kompetensi PAUD. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video dan materi Low by Day channel. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.